Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi terakhir kita di bab 3, yaitu tentang ketimpangan sosial. Pada materi terakhir ini kita akan bahas dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, silakan kamu siapkan alat tulisnya. Kalau ada yang diperlukan untuk mencatat hal-hal yang nanti akan ditanyakan, dipersilakan. Ya. Nah, pada materi dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, dampak ketimpangan sosial di masyarakat itu nanti dijumpai adanya diskriminasi sosial. Nah, kemudian yang berikutnya nanti ada kecemburuan sosial, kemudian muncul monopoli kekuasaan, dan nanti yang terakhir yaitu konflik sosial. Ya, mudah-mudahan Anda semua bisa menyimaknya dengan baik. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama. Ya, kita akan bahas tentang dampak ketimpangan sosial ya, yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan diskriminasi sosial. Nah, apa sih itu diskriminasi sosial? Diskriminasi sosial itu bisa kita jelaskan sebagai adanya perbedaan perlakuan antar kelompok meskipun sebenarnya mereka memiliki hak yang sama, atau adanya pengecualian atau pembatasan kesempatan. Jadi kesempatan yang mereka miliki itu tidak sama, jadi dibedakan. Atau misalnya ada juga pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Nah, bisakah kamu cari contohnya dalam kehidupan masyarakat yang memperlihatkan fenomena diskriminasi? Oke, nanti silahkan kamu sampaikan pada materi diskusi kita. Hanya memang fakta dalam kehidupan masyarakat, kalau kita lihat perbedaan kesempatan pada kelompok-kelompok tertentu itu bisa kita jumpai. Misalnya kalau mau dicontohkan dalam pelayanan kesehatan, ya, banyak cerita yang kemudian diangkat di media massa bahwa kelompok masyarakat kelas bawah biasanya kurang diakomodir kalau mereka pergi berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, miris memang peristiwa itu terjadi, ya, tapi faktanya memang ada seperti itu. Atau misalnya dalam kehidupan masyarakat ada pelayanan yang begitu amat berbeda terhadap kelompok kelas atas, di mana kalau kelas atas itu biasanya mendapatkan pelayanan yang paripurna dari masyarakat di bawahnya. Nah, kenapa? Nah, bisa kita pahami karena kelas seperti ini atau kelas menengah ke atas ini memang mereka memiliki kecukupan secara ekonomi, ya, dan itu memang fakta dalam kehidupan masyarakat yang kita jumpai. Nah, kemudian fenomena inilah yang kemudian semakin memperlebar antara kelas atas dengan kelas bawah. Ya, bisa dipahami? Nah, itulah dampak ketimpangan sosial yang pertama yang disebut dengan diskriminasi sosial. Nah, yang berikutnya kita akan lihat pada slide berikut ini. Materi yang akan kita bahas yang kedua adalah tentang kecemburuan sosial. Nah, kenapa dari ketimpangan sosial dampaknya akan muncul kecemburuan sosial? Nah, apa sih itu kecemburuan sosial? Nah, kecemburuan sosial itu merupakan kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan dalam masyarakat yang dipaparkan tadi dalam slide 1. Jadi memang ada kaitannya dengan diskriminasi. Nah, jadi ketika dalam kehidupan masyarakat ada pembedaan-pembedaan,
maka kemudian kelas yang merasa dibedakan itu akan muncul perasaan nggak suka, ya. Padahal sebenarnya mereka memiliki hak yang sama, misalnya tadi dicontohkan dalam pelayanan kesehatan. Nah, perasaan tidak suka yang mereka miliki itulah nanti yang akan memicu pada materi konflik. Nah, nanti kita sampai pada materi konflik, ya. Karena untuk menunjukkan rasa tidak sukanya, biasanya mereka tampakkan atau mereka aktualisasikan dalam bentuk protes misalnya, atau kemudian terjadi tindakan yang cenderung anarkis, bahkan yang memang sampai anarkis. Nah, silakan. Nanti kamu tinggal cari fakta atau fenomena sosial yang pernah terjadi dalam lingkungan kita, di mana ketika mereka dibedakan pelayanan, dan akhirnya akan merasa muncul perasaan tidak suka dari diri mereka. Ya. Nah, kemudian nanti fenomena yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah tentang monopoli kekuasaan. Nah, kenapa sampai muncul monopoli kekuasaan? Monopoli itu apa sih? Nah, monopoli itu diartikan masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering menjadi objek penguasaan kelompok lain. Nah, jadi intinya kelompok yang tadi tertindas, kelompok yang mendapat perlakuan berbeda, ya. Nah, biasanya itu mereka biasanya menjadi objek penguasaan kelompok di atasnya. Nah, bisa kita pahami kenapa seperti itu. Karena kalau kelompok di atasnya, mereka kan memiliki berbagai macam semacam kelebihan-kelebihan, misalnya secara ekonomi, secara jabatan, mereka memiliki kekuasaan, sehingga kemudian mereka dengan semena-mena kemudian melakukan penindasan misalnya pada kelompok bawah. Ya, ini bisa kita lihat contohnya misalnya ketika ada konflik para penguasa terhadap rakyatnya misalnya, atau pemilik modal terhadap kaum buruh misalnya, ya. Atau misalnya jangan yang kecil, contoh yang paling kecil asal biasanya misalnya di sekolah. Kenapa sampai ada peristiwa pembulian? Ya. Nah, orang yang membuli biasanya mereka memiliki semacam kelebihan. Kelebihan entah karena mereka terlahir dari orang kaya, kondisi ekonomi orang tuanya yang kaya, atau mereka memiliki semacam popularitas di sekolahnya, orang yang ngetop, atau misalnya dia punya kelebihan-kelebihan lain, sehingga dengan seenaknya mereka melakukan perlakuan-perlakuan atau penindasan-penindasan terhadap orang yang ada di bawahnya atau teman-teman yang di bawahnya. Makanya ada istilah senior dengan junior, ya. Nah, itu munculnya akibat dari ketimpangan sosial tadi, di mana dalam masyarakat itu memang ada perbedaan-perbedaan, dan biasanya orang yang memiliki kekuasaan, kelebihan, kekayaan, itu biasanya mereka menjadi sedikit jumawa, boleh dikatakan begitu, ya. Nah, bisa dipahami? Dan sekali lagi, ini pun nanti kamu cari fakta sosialnya dalam kehidupan masyarakat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, dampak ketimpangan sosial ini adalah tentang konflik sosial. Nah, untuk materi konflik sosial ini pasti kamu tidak asing lagi, karena waktu di kelas 2 itu pernah dibahas khusus bab tentang konflik sosial. Nah, kenapa sampai muncul konflik sosial? Nah, dari paparan tadi di slide 1, slide 2, sampai slide 3 bisa kita pahami. Nah, kenapa orang ketika dibedakan, kemudian orang mendapatkan penindasan dari kaum di atasnya, pasti dari kelompok di bawahnya itu ada reaksi, ya. Nah, reaksi itu bermacam-macam, mulai dari konflik sosial yang paling kecil sampai konflik sosial yang berskala besar. Dan ini memang mudah kita dapatkan dalam kondisi masyarakat kita yang heterogen atau multikultur, ya. Nah, ciri-ciri konflik sosial itu mengingatkan saja kembali. Yang pertama, biasanya terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik. Jadi konflik ini pasti melibatkan dua kelompok
atau lebih, atau bisa saja satu individu dengan individu yang lain. Nah, kemudian kenapa sampai muncul ada konflik? Karena di antara mereka memang tidak ada tujuan yang sama, ya, sehingga ada perbedaan. Sekecil apapun perbedaan itu bisa menjadi konflik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena mereka memang tadi sama, tidak ada kesamaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, itulah pemicu konflik. Dan yang berikutnya, konflik sosial bisa terjadi karena memang ada situasi yang mendukung. Ya. Nah, biasanya seperti apa tuh situasi yang mendukung sampai kemudian pecah menjadi konflik? Nah, silakan. Fenomena konflik sosial ini kamu kaitkan dengan yang sekarang sedang hangat terjadi di Indonesia, yaitu dengan maraknya demo masyarakat, terutama kaum buruh, tentang atau mereka protes demo dengan digulirkannya Omnibus Law. Nah, silakan kamu kaji materi tersebut, apakah itu memang muncul dari ketimpangan sosial, ya, nanti dipersilakan. Nah, silakan nanti materi-materi ini kamu diskusikan, ya. Nah, hasil diskusi itu nanti bisa terlihat penjabaran lebih detail. Kamu bisa menganalisanya lebih detail, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Baiklah, kita sampai pada materi terakhir kita di poin D, yaitu berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Jadi pada bagian ini diharapkan kita bisa menyumbangkan sumbangsih pemikiran atau action nyata dalam meminimalisir ketimpangan sosial. Nah, tadi di poin di poin C kita sudah bahas bahwa dampak ketimpangan sosial itu yang sudah kita bahas, yaitu muncul diskriminasi sosial, kemudian kita bahas tentang kecemburuan sosial, kemudian monopoli kekuasaan, dan yang terakhir tadi adalah tentang konflik sosial. Ya. Nah, pada bagian ini kita diharapkan bisa kemudian melahirkan semacam pemikiran-pemikiran, ide-ide, atau gagasan-gagasan, bahkan sampai action yang nyata yang bisa kita kerjakan. Nah, apa saja? Kurang lebih ada rambu-rambunya 4 hal. Yang pertama katanya, atau dalam pembahasan ini, yaitu kita harus bisa menjaga komunikasi sosial. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengembangkan toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian yang berikutnya, kita kembangkan sikap empati sosial. Kemudian yang terakhir, kita bisa kembangkan sikap filantropi sosial. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, minimal kita bisa paham konsep-konsepnya yang kemudian nanti bisa kita lakukan dalam action nyata. Ya, nanti kita bahas dalam slide berikutnya. Oke, kita sampai pada konsep yang pertama. Ya, dikatakan untuk meminimalisir ketimpangan sosial, yang pertama diharapkan, bahkan kita harus lakukan, yaitu menjaga komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial ini penting sekali, karena manusia itu kan berinteraksi dengan manusia lain, itu pasti ada komunikasi. Nah, komunikasi sosial ini bila dilakukan sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma, itu nanti bisa menghilangkan sekat dan terhindar dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Ya, nah, kamu sudah paham bahwa cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan pendapat, ya, itu harus dijaga betul pemilihan katanya, situasi yang akan kita lakukan pembicaraan ini tepat nggak? Apakah lawan kita sedang mood nggak? Apakah materi komunikasi kita ini tidak berbau sara?
ya. Nah, itu harus diperhatikan sekali. Ibu lihat sekarang dalam percakapan sehari-hari saja, misalnya antar teman, itu ibu sering kali mendengar atau melihat misalnya mereka saling ejek, ya, yang dijadikan bahan ejekan misalnya entah karena fisik, entah karena misalnya latar belakang orang tua, ya. Intinya sebenarnya kamu guyon, tapi ternyata ketika lawan kita sedang nggak mood, itu bisa berakibat fatal. Nah, maka sekali lagi hati-hati di dalam cara kita berkomunikasi, terutama pemilihan kata. Makanya kalau di orang Sunda itu ada yang disebut dengan undak usuk basa. Ya, bagaimana tata cara kita berbicara pada orang yang di bawah kita, yang satu level dengan kita, atau yang ada di atas kita. Nah, itu pemilihan katanya harus bisa tepat sekali. Karena memang sekali lagi cara kita berkomunikasi ini menentukan keberhasilan interaksi kita. Nah, dalam materi interaksi, kenapa sampai muncul interaksi sosial berjenis disosiatif? Masih ingat? Disosiatif ini interaksi sosial yang cenderung mengarah menjadi negatif. Nah, antara lain penyebab utamanya ya karena faktor komunikasi tadi, bahasa yang dipakai, cara berbicara kita mungkin yang kurang pas. Itu mohon dikaji ulang atau kemudian bisa difahami, kemudian sampai dipraktekkan. Ternyata betul sekali bahwa cara berkomunikasi ini harus dijaga. Bahkan ada pepatah bilang, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, itu apa maksudnya? Nah, silakan, itu kamu harus bisa pahami, kemudian nanti harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari manakala kamu sedang berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Ya, nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pada slide berikutnya, kita akan bahas cara meminimalisir ketimpangan sosial adalah dengan kembangkan toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, konsep ini atau istilah ini kamu pasti sudah sering dengar dan bisa pahami. Ya, menghadapi masyarakat yang multikultur atau beraneka ragam seperti di Indonesia, salah satu cara adalah yaitu dengan kembangkan toleransi. Nah, toleransi ini ada 4 unsur. Yang pertama, berikan kebebasan dan kemerdekaan. Artinya, fakta memang masyarakat kita beraneka ragam. Nah, keanekaragaman itu bisa karena agama, bisa karena kita berbeda suku, karena kita berbeda adat budaya. Nah, itu setiap kelompok-kelompok yang berbeda ini pasti memiliki keunikan masing-masing. Nah, keunikan ini kita harus bisa hargai, bahkan justru bisa menambah wawasan kita, ya, dengan aneka ragam budaya yang ada di sekeliling. Kita harus bisa mengembangkan toleransi itu. Dan kemudian juga kita harus mengakui bahwa mereka juga memiliki hak yang sama. Ya. Dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam politik, ataupun dalam berbagai bidang kehidupan yang lain. Dan kemudian kita harus menghormati keyakinan mereka. Ya, tata cara beribadah mereka yang agamanya berbeda pasti tidak sama dengan kita. Dan itu kita harus bisa hargai. Kemudian juga kita harus bisa saling mengerti dan memahami. Nah, konsep-konsep ini silakan nanti kamu praktekkan atau kamu kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, minimal di lingkungan sekolah, di lingkungan teman sepermainan, atau di lingkungan rumahmu. Nah, insya Allah kalau kamu selalu berpegang pada sikap-sikap seperti ini, hal-hal yang akan memunculkan konflik, ya, itu bisa diminimalisir. Ya, bisa dipahami? Oke, pada slide yang ketiga, kita akan membicarakan tentang sikap empati sosial.
Nah, sikap empati sosial ini diharapkan juga bisa meminimalisir ketimpangan sosial bila kemudian kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Nah, konsep empati ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kamu karena kita sudah pernah bahas. Bahkan banyak di antara kalian yang sudah melakukannya. Nah, sekedar mengingatkan saja kembali, empati sosial itu diartikan sebagai kemampuan seseorang merasakan keadaan yang dialami orang lain. Ya, jadi empati ini memang dorongan psikologis, di mana kita begitu amat bisa merasakan kesusahan, misalnya kalau orang itu sedang mengalami kesusahan, atau misalnya kegembiraan, kita pun turut larut ikut merasakannya. Nah, biasanya kalau kita sudah punya dorongan emosional seperti itu nanti bisa mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Misalnya, hal yang kemudian bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan action-action nyata. Ya, nah, silakan nanti kamu cari contoh pengalaman pribadi mungkin di mana kamu membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, ya, entah secara ekonomi. Nah, biasanya kemudian kamu melakukan penggalangan dana saja misalnya untuk teman satu kelas yang sedang mengalami musibah, itu sudah menunjukkan rasa empati sosial kamu pada temanmu yang sedang mengalami kemalangan. Ya, atau misalnya kita seringkali melakukan takziah ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Ya, misalnya Rohis di SMA 23 bergerak untuk mengumpulkan dana membantu meringankan kemalangan yang terjadi pada keluarga tersebut. Nah, itu sikap empati sosial. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir, yaitu dengan kembangkan sikap filantropi sosial. Nah, sikap filantropi sosial ini sebenarnya hampir sama dengan mirip dengan empati sosial tadi. Jadi filantropi itu kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap orang atau kelompok lain. Jadi filantropi itu merupakan kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati. Jadi action nyata yang didorong oleh perasaan yang muncul dari diri kita karena kita melihat penderitaan orang lain. Atau boleh dikatakan sering orang yang melakukan seperti ini dijuluki dengan orang yang dermawan. Ya. Nah, dermawannya yang tulus ikhlas, tidak ada embel-embel tertentu. Ya, itu yang diharapkan. Nah, kemudian atas dasar apa seseorang atau kelompok melakukan filantropi sosial? Nah, itu ada dua motif. Yang pertama karena didasarkan respon terhadap realitas sosial, ya, bahwa fakta dalam kehidupan masyarakat banyak dijumpai orang yang mengalami kemalangan atau mungkin penderitaan di bawah atau di lingkungannya, sehingga kemudian dia tergerak untuk melakukan action nyata. Yang kemudian yang berikutnya didasarkan pada ajaran agama. Karena memang dalam ajaran agama kita, ya, itu diwajibkan membantu menolong sesama. Ya, hablum minanas itu begitu amat harus kita jadikan sebagai harus dipelihara. Karena itu adalah salah satu yang kemudian diwajibkan dalam agama kita. Ya. Misalnya kalau dalam ajaran agama sampai muncul pengumpulan dana infak, zakat, sodako, atau misalnya zakat mal. Ya, kalau kita sudah punya kemampuan itu, insya Allah kemudian itulah hal-hal yang kemudian bisa meminimalisir ketimpangan sosial. Nah, barangkali itulah hal-hal yang harus kemudian kita harus selalu pegang, karena sebenarnya minimal dari diri kita saja sendiri, kita bisa menyumbangkan sedikit pemikiran, action yang bisa kita lakukan minimal
sesuai dengan status kamu sebagai pelajar. Ya, baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir ini bisa kamu pahami. Bila ada yang tidak dipahami, silakan nanti boleh diajukan dan kemudian nanti kita akan diskusikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.